Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambisi untuk swasembada energi, Pak Prabowo Subianto ingin mengubah singkong menjadi BBM. Apakah itu bisa terjadi, teman-teman? Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi, saudara-saudara. Bensin dari mana? Dari etanol. Etanol dari mana? Dari tebu, dari singkong. Singkong. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, intinya adalah yang saya sampaikan, masa depan gemilang, tapi kita butuh pemimpin-pemimpin yang tadi. Pintar, cerdas, berani, tegar, ya kan? Dan cinta tanah air, cinta rakyat. Dan karena cinta tanah air, karena cinta rakyat, tidak ingin melanjutkan praktek-praktek korupsi. Kuncinya itu saudara sekalian. Prabowo akan sulap singkong menjadi bensin. Waduh lah kok bisa? Menurut Prabowo Subianto, energi yang bersumber dari tanaman sangat baik dan tidak menimbulkan polusi, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Dalam orasi ilmiahnya di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, beliau mengatakan bahwa singkong dan tebu dapat dijadikan etanol untuk disulap menjadi bensin. Kalau menurut kalian gimana? Kata Prabowo, Indonesia bisa bikin BBM dari singkong. Jadi sob, Prabowo mengungkapkan potensi penggunaan etanol dari berbagai sumber seperti sawit, singkong, dan tebu sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar minyak atau BBM dan bisa mencapai swasembada energi. Pernyataan ini disampaikan dalam orasi ilmiah di Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Pak Prabowo bilang gini sob, kita nanti green energi dan kita akan swasembada energi bensin. Dari mana? Dari etanol. Etanol dari mana? Dari tebu dan singkong. Nah, begitu sob, kata beliau. Dengan ini, Indonesia tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil yang semakin menipis dan bisa mengurangi impor bahan bakar. Prabowo optimis bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia dapat menghasilkan biodiesel berbahan baku kelapa sawit dengan tingkat kemurnian 100% atau B100. Wah, Keren ini Pak keren juga Prabowo. sih kalau dipikir-pikir ya. Betul. Kalau singkong yang difermentasi itu apa sih namanya? Tape. Capek ya? Salam logika. Salah satu Salam programnya logika. Prabowo ketika beliau sudah dilantik menjadi Presiden Indonesia adalah menyetop impor BBM atau bahan bakar minyak. Dia pun bilang bahwa dia bisa menyelap singkong menjadi BBM. Apakah itu mungkin? Tentu saja itu mungkin. Menurut para ahli, 1 liter bensin bisa terbuat dari 6,5 kg singkong. Mari kita bahas berapa biaya yang diperlukan. 6,5 kg. 1 liter bensin terbuat dari 6,5 kg singkong. Seandainya singkong harganya sekarang Rp5.000 per kilo, berarti 1 liter bensin memerlukan sekitar 32.500 untuk bahan pokoknya saja. Lebih mahal dong. Termasuk biaya produksi, pajak, distribusi, dan biaya-biaya lain yang timbul untuk pengolahan bensin tersebut. Bisa 50.000 Pertanyaan dari 1 saya liter. nih, apakah dengan diproduksinya bensin dari singkong, nantinya bensin tersebut akan diberikan gratis kepada rakyat atau dijual? Kalau dijual, berapa per liter bensin nantinya? Mengingat biaya tersebut sudah sangat tinggi. Pertanyaan kedua, ini tentu saja kabar baik buat para petani singkong. Tapi bagaimana kalau para petani tersebut gagal panen dikarenakan bencana alam, misalkan kekeringan atau banjir, atau yang dikarenakan kejadian alam yang sangat luar biasa, misalkan menanam singkong yang tumbuh malah jagung. Jadi menurut saya itu pun harus menjadi pertimbangan Pak Prabowo nantinya. Waduh, rencana Prabowo menyulap singkong menjadi BBM dinilai bakal gagal total. Pegiat media sosial John Sitorus meledek capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ingin menyulap singkong menjadi bensin, sehingga impor BBM bisa dihentikan. Nanam singkong buat makanan aja gagal total, apalagi buat bahan bensin. Banyak program ugal-ugalan, gak tahu entah pakai teori ilmuwan siapa ini. Ucapnya, Tercapai hanya dengan makan siang ini. Kita sudah hitung. Yang gemoy, kalau habis makan siang, jangan lupa minum susu dulu. Lalu langsung bobok siang. Jangan lupa ganti baju, ganti celana.
Pemilihan umum telah menipu kita, seluruh rakyat dipaksa gembira. Hak demokrasi pura-pura, rakyat kita belum merdeka. Pilihlah wakilmu yang suka memperdaya, perusak amanah yang setia. Di bawah undang-undang negara Konoha, kita menuju ke penipuan umum. Salam logika. waduh. Menanggapi harga beras di Indonesia yang melonjak naik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar masyarakat beralih kepada ubi dan sukun. Ubi dan sukun. Mantap juga nih usulnya, apalagi kalau diberi contoh langsung sama Pak Mendagri. Kebayang nggak sih makan sukun sama sayur lodeh atau ubi dicowel sambal? Enak ya? Jangan-jangan program makan siang gratis nanti diganti sama sukun dan ubi. Bagaimana anak-anak? Setuju? Setuju. Dulu Egi curhat saya nih ya. membela Prabowo dengan hormat. Sampai hari ini saya tetap hubungan baik. Saya nggak pernah maki-maki Prabowo, enggak, insya Allah. Saya tetap hormat, beliau sahabat saya, abang kalau segi umur. Ya. Takut Beliau kali. baik, nggak baik. Baik ya. Untuk sebagai sesama anak bangsa, kader dan lain sebagainya, sangat baik. Dan saya bela beliau karena beliau dicurangi 2 kali pemilu. 2014, 2019. Dan saya berani sounding itu. Lalu saya ditangkap gara-gara people power. Nah, di depan rumah Prabowo sendiri. Padahal waktu itu tanggal 19 April 2019. Di depan rumah Prabowo saya komentar, ini pemilu curang, karena itu harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa dan tetap konstitusional, yaitu dengan people power. Maknanya adalah kedaulatan rakyat harus ditegakkan. Dari dulu berarti dia 3 hari serukan dari people situ power ya. Egi Sujana ini. Makar. Dia bilang makar apa? Makan roti bakar. Itu fakta. Makan roti bakar, makar. Ya, itu. Jadi oleh karena itu sekarang saya kenapa kritik Prabowo? Karena Prabowo bergabung kepada pencuri, bergabung kepada yang melakukan kecurangan dan ikut di situ. Jadi dalam teori hukum ada intelektual dader. Apa tuh? Nah, dugaan saya intelektual dadernya adalah Jokowi. Kan jelas itu di hukum tuh. Dadernya? Prabowo dong. Ikut di situ. Dia mengarahkan semua. Nah, itu nggak bisa enggak. Jadi dengan rasa tetap hormat dengan Prabowo, saya nggak bisa bela. Saya bela yang dicurangi. Karena kita ini kan tadi antum punya iman. Nggak boleh berbeda pendapat dalam yang tidak taat kepada Allah. Kalau kita berada dalam membela yang tidak taat kepada Allah, kitanya ikut haram. Tidak ada gunanya beriman. Nothing. Omong kosong. Munafik jatuhnya kita. Darurat pangan nasional, hati-hati guys. Gua mau kasih lihat video ke kalian, tonton ya. Oh, yang mahasiswa mau lempar ban itu. Iya, nggak jadi. Pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih buat aparat Pak Pol ya, yang udah nggak kepancing emosinya, padahal itu udah dilempar ban. Mau Kedua, nggak gue mau jadi. tanya, itu yang demo siapa? Mahasiswa? Mahasewa? Tujuan lu kuliah jadi mahasiswa tuh apaan sih? Mau pada jadi pendemo bayaran harian? Gua mah ya mikir aja, itu kalau sampai aparat Pak Pole kagak tahan emosi, terus lu dilempar balik pakai ban atau digertak aja gitu ya, dikit lagi, kulihat ibu pertiwi, halah ngadu bilang aparat kekerasan. Terus gua mau nanya, krisis pangan apaan anjing? Nih, lu habis pulang demo itu juga pada cari makan di warteg kan lu? Masih pada buka kan tuh warteg? Masih ada kan nasi padang? Masih ada kan warteg yang dagang lauk 5 ribuan gocengan? Nggak punya lu goceng? Kerja bos! Baru panen beras harga naik ya. Tujuannya juga supaya memanusiakan para petani. Lu udah pada teriak-teriak krisis pangan nasional. Apaan dah? Lu tanam sendiri tuh ya beras. Lu aja pada jadi petani ya. Lu pada ya daripada capek-capek demo, beras naik, minyak naik, ini naik, itu naik. Mendingan lu pada kerja, cari duit, mikir, muter otak gimana caranya supaya kalau semua-muanya pada naik, lu pada kagak bingung. Kerja bos, kerja. Rezeki itu di tangan lu juga, bukan di tangan pemerintah. Lapangan kerja banyak. Tapi kalau lu kagak usaha, tetep aja kiri-kiri juga.
Lu pada juga udah pada gede kan? Bukan sekali dua kali ini kan ngalamin kenaikan harga kayak gini, ha? Katanya mahasiswa itu terpelajar. Tapi kok ini videonya lain cerminan nih. Udah gitu lu pada tinggal di kota besar. Nggak malu lu diketawain sama orang-orang yang tinggal di desa. Pada teriak krisis pangan nasional pula. Itu lu cari cilok, batagor, siomay masih ada di pinggir jalan. Lu mau cari ayam goreng ayam goreng yang ceban itu juga masih ada. Apinya yang krisis pangan, apinya. Lu beli kuota mingguan, bulanan, itu udah bisa beli beras berapa kilo, abang. Lu juga pada yang ngerokok, belum yang Marlboro, belum yang api, itu udah bisa beli makan. Sadar apa? Sadar, an? Ya, semangat banget ini mbak-mbak ini. Tapi kita nggak boleh skeptis loh. Nggak boleh kita itu negatif thinking dulu terhadap apa yang disampaikan Pak Prabowo. Siapa tahu ini petani singkong ini bisa sukses karena bioetanolnya diambil untuk kemudian dijadikan BBM. Kan luar biasa untuk pemberdayaan ya masyarakat ini yang menanam singkong, kan luar biasa. Jangan skeptis ya kan, jangan negatif thinking, siapa tahu bisa. Meskipun ya kita lihat aja ke depan seperti apa, apakah hal itu bisa direalisasikan, apakah itu bisa benar-benar diaplikasikan begitu ya. Karena kalau melihat maaf, taruhlah harga singkong 5.000 begitu. Karena untuk mendapatkan 1 liter BBM itu membutuhkan sekitar 6 kilo singkong. Secara kalkulasi kemungkinan ini tidak akan bisa jalan. Taruhlah harga singkong itu kita taruh mungkin harga 3.000 begitu ya. 3.000 lah, bukan 5.000. 3.000 kali 6 berapa? 18.000. Bukan biaya produksi, ada biaya pemasaran segala macam, karyawan. Itu juga harus dipikirkan, pajak. Akhirnya harga BBM itu bisa 1 liter bisa sampai 25.000 loh. Apakah ini semua bisa jalan? Tapi kita lihat dulu ke depan seperti apa ini. Bioetanol itu apakah dari singkong, dari tebu, kita nggak tahu. Ya, positif thinking aja lah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.